Ngapain dia mengeluarkan budget segitu besar? Dan saya tahu tuh duit pasti dari hasil korupsi. Aku heran kok bisa jadi TNI kok dulu. Apa karena bapak kau? Apapun yang disentuh hilang. Hilang semuanya. Semoga Indonesia nggak hilang nih. Saritem dia muncung kok tuh. Ya teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarip. Bang Ujang harap semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Di video sebelumnya kita sudah menyimak pidato dari salah satu purnawirawan TNI yang mempunyai gelar Laksamana Angkatan Laut, di mana dalam pidatonya itu secara terang-terangan berniat mengkudeta Presiden Prabowo Subianto, menduduki MPR dan mengulang tragedi 98. Kali ini kita akan menyimak rekannya, Purnawirawan Mayor Jenderal TNI, Bapak Sunarko, yang dihadirkan di podcastnya Si Anjing Kurap atau Yaman Betina. Di podcast ini Bapak Sunarko bernarasi bahwasannya Bapak Jokowi sudah menggelontorkan dana sebesar 2,58 triliun hanya untuk melindungi ijazahnya. Teman-teman percaya? Dia dapat berita ini dari Dr. Abdullah Heha Mahwa, mantan penasihat KPK di tahun 2005 sampai 2013. Bapak Sunarko ini ya, dapat berita yang belum pasti kebenarannya langsung ditelan bulat-bulat dan turut menyebarkan dan mengklaim seolah berita ini benar. Padahal dia sendiri mendapat berita ini dari katanya, bukan dari bukti yang dia temukan sendiri. Ya, namanya juga udah benci teman-teman. Semua berita miring tentang Bapak Jokowi pasti diiyakan dan diklaim seolah benar. Nah, kali ini kita akan simak kelengkapan narasinya dan kita akan simak juga bagaimana Ibu Yohana di sini ultimatum habis Bapak Sunarko. Ibu Yohana ini ya, sehari saja Mang Ujang tidak unggah videonya di channel Mang Ujang, sedih katanya. Itulah kenapa dari dulu Mang Ujang sering sekali mengunggah video-video dari Ibu Yohana, karena beliau sangat senang apabila video-videonya itu Mang Ujang unggah di channel Mang Ujang. Ya, karena kita ini sama satu visi, satu misi. Kebetulan kita juga sama-sama anggota YouTube Nusantara. Jadi saling melengkapi, sama-sama mendukung dan membela Bapak Jokowi dan mengcounter berbagai macam hoax yang menyerang keluarga Bapak Jokowi. Nah, mari kita simak videonya. Pak Kumis dan Saritem sedang berbincang-bincang menggibahkan Bapak Joko Widodo sekaligus memfitnah Bapak Joko Widodo. Sebagaimana kita ketahui ya, Pak Kumis ini sangat membenci Pak Jokowi. Karena apa? Karena nggak pernah dikasih jabatan sama Pak Jokowi. Jadi ya kan, Pak Kumis ini mempunyai dendam, terutama kepada Bapak Luhut. Ya, dia selalu menyinggung Pak Luhut itu ya penjilat. Padahal dulu dia waktu dia terjerat kasus senjata ilegal, ya kan yang nolong dia Pak Luhut. Jadi dijamin sama Pak Luhut bebas dari rutannya. Ini manusia nggak tahu diuntung. Pak Luhut yang menjaminkan dia supaya dia tidak jahat. Saya dengar, saya baca di medsos, data pribadi ijazah dia di KPUD Solo hilang. Betul? Iya. Di KPUD DKI hilang. Di KPU Pusat hilang. Ini udah indikasi kalau dia punya ijazah palsu. Pak Kumis, ini fitnah Pak Kumis. Jangan-jangan data Pak Jokowi yang di KPUD Solo, DKI, dan KPU Pusat itu hilangnya karena kalian yang menghilangkan. Karena kan kalian suka nih menghilangkan data. Menambah-nambah data, menghilangkan data. Terutama kawan kau si Panci. Apapun yang disentuh hilang. Hilang semuanya. Semoga Indonesia nggak hilang ini ya. Tapi yang saya katakan itu. Dan yang penting Si siapa yang anjing menghilangkan kurap. itu, Pak? Ya orang-orang Jokowi. Orang gerombolan. Nah, kalau nanti dibuka pasti ketahuan. Jadi, itu orang yang menghilang-hilang itu atau ketua KPU di Solo, DKI jadi ikut dicokok. Makanya sekarang mereka itu mati-matian menjaga supaya Ijazah palsu. yang ngejar ijazah palsu ini nggak berhasil. Dengan segala daya lah. Oh, Saritem angkat bicara. Saritem ya. Apa namanya, iblis betina keturunan Yaman berbicara. Apapun yang disentuh hilang. Maksudnya apapun yang disentuh Pak Jokowi hilang. Hilang semuanya. Semoga Indonesia nggak hilang. Saritem, kalau seandainya Pak Jokowi itu ya bisa menghilang-hilangkan, kau pertama dihilangkan.
Dibalikkan ke Yaman. Gak guna juga kau di Indonesia ini. Udah menumpang kau di negara orang, ya kan? Sibuk kau memfitnah mantan presiden. Gak punya malu kau. Ya, buka podcast yang datang semua laki-laki, perasaan kau tuh muslimah, tapi berbicara ya kan mental-mental sama orang yang bukan muhrimnya. Terus ada satu laki-laki bilang, nggak tahu siapa. Yang penting siapa yang menghilangkan itu Pak. Dia tanya sama Pak Kumis. Oh Pak Kumis pun ya kan dengan gayanya yang bengak itu pun bilang lah, ya orang-orang Jokowi, orang gerombolan Jokowi lah. Nah kalau memang itu dibuka pasti ketahuan gitu. Orang-orang yang menghilang-hilang itu atau ketua KPU di Solo, DKI, ya, jadi ikut dicokok katanya. Oh jangan salahkan ketua KPU, nanti kau dituntut ketua KPU demam kau. Pak Kumis. Dibilang Pak Kumis lagi. Maka sekarang mereka-mereka itu mati-matian menjaga supaya ya Saritem ijazah palsu. Saritem dia muncung kau tuh. Masuk kata Pak Kumis yang mengincar ijazah palsu ini enggak berhasil. Maksud Pak Kumis itu kan si Rismon, si bengak-bengak tuh, si Tipa, ya kan, Panci, itu nggak akan berhasil kalau mau ngincar ijazah karena sudah mati-matian, ya kan, dijaga. Kayak mana mati-matian dijaga Pak Kumis? Sementara udah dibawa ke Barreskrim kemarin. Apa yang dijaga? Ya, Pak Kumis ini ngomong ya kan, aku heran nggak bisa jadi TNI kau dulu. Apa karena bapak kau? Mana ada ya kan? No, saya ingat gini aja lah, kalau ijazah itu nggak palsu. Pak Abdullah Yahamawa mengatakan, dalam rangka mengamankan ijazah palsu ini, Jokowi itu mengeluarkan budget sampai 2,6 atau 2,5 triliun. Itu bukan angka kecil. Ih, ngeri kali Pak Kumis. Pak Kumis, coba kau cek dulu ya kan kejiwaan Pak Abdullah Yahamawa ini yang mengatakan dalam rangka mengamankan ijazah palsu Pak Jokowi ini, Pak Jokowi mengeluarkan budget 2,6 triliun. Ya, ini tuduhan orang setengahnya nih. Pak Kumis, nggak mungkin ini. Ya, Pak Kumis nggak ada di Indonesia yang percaya. Gara-gara ijazah, Pak Jokowi mengeluarkan 2,6 triliun untuk menutupinya. Sementara ijazahnya dibawakan dia ke Barreskrim. Gimana ya Pak Kumis? Udah dicek di Barreskrim, udah dinyatakan di Barreskrim keasliannya. Gimana pula ceritanya Pak Jokowi mengeluarkan budget 2,6 triliun? Ngapain dia mengeluarkan budget segitu besar? Dan saya tahu tuh duit pasti dari hasil korupsi. Memangnya Pak Kumis tahu Pak Jokowi mengeluarkan budget 2,6 triliun ataupun kawan Wak Kumis si Pak Abdullah itu tahu? Ada dikasih sama kalian? Ya, daftar transfer Pak Jokowi kemana-mana aja sampai 2,6 triliun. Siapa aja yang disogok Pak Jokowi untuk menutupi kasus ijazah palsu? Ada bukti nggak? Kalau nggak ada bukti, Wak Kumis tong kosong nyaring bunyinya Wak Kumis. Kata Wak Kumis, dan saya tahu tuh duit pasti duit hasil korupsi. Ini ketahuan nampak kali dia biasa korupsi. Wak Kumis ini nggak menuduh orang korupsi. Biasanya kayak gitu. Kalau kita ini akan tak baik, kita menuduh orang tak baik. Padahal yang tak baik kita, bukan orang. Sama kayak Wak Kumis. Dia menuduh ya kan, uang Pak Jokowi itu, duit itu katanya pasti duit korupsi. Dari mana dia bisa memastikan? Memangnya dia, ya, apa namanya tuh, ahli nujum. Ataupun Wak Kumis ini ya kan, apa namanya tuh, ya, bagian keuangan Pak Jokowi. Pak Kumis, ya kalau ngomong itu Pak Kumis jangan asal embus saja macam kentut. Ya, kecium baunya Wak Kumis semerbak pening pala orang. Nggak mungkin itu duit dari hasil gajinya presiden. Kemudian sekarang itu di medsosnya saya Ridwan mengatakan, untuk mengamankan ijazah palsunya Jokowi ini, sekarang mereka sudah mengerahkan semua kekuatan. Kekuatan yang dipakai dia sebutkan parsok, polisi, para tim survei, dan buzzer. Kata Wak Kumis, gak mungkin dari duit hasil gajinya presiden. Wak Kumis, disarankan sama Wak Kumis ya. Tobatlah kau Wak Kumis, ya kan? Apa lagi yang mau kau cari? Dulu waktu kau masih menjabat ya kan, sombongnya uzubillah lah kayak kau gini.
Orang udah pensiun aja sok yang minta ampun. Apa nggak dulu waktu menjabat sombong kali kau? Ya, coba cek kesalahan kau lah. Kau pun banyak salahnya. Joko Widodo sampai mencret pun kau wak kumis mencari kesalahan yang nggak dapat. Cuman kau bisa fitnah-fitnah aja. Ya, ini kan lagi disiapkan sama Polda ini. Siapa-siapa yang mau diangkat yang memfitnah Pak Jokowi. Mudah-mudahan kau lah sama si Saritem tuh yang bisa diajukan Pak Jokowi. Ya kan? Untuk dituntut secara hukum karena sudah memfitnah. Ini lagi Saritem ini. Perempuan Yaman. Ya, iblis betina tak sadar diri. Anjing kurap. Mulut kau itu ya, yang ada di pikiran kau sama mulut kau itu, kalau nggak menghina Joko Widodo, ya kan nggak bahagia hidup kau. Aneh kalian ini, ya tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia, tapi kerjanya mengadu domba. Setiap hari membuat konten, ya kan, memfitnah Pak Jokowi. Jokowi aja yang diserang. Kenapa nggak berani kalian nyerang Pak Prabowo? Takut kalian? Pak Kumis, kusarankan lagi sama kau ya Pak Kumis ya. Jangan kau tengok Joko Widodo itu ya kan nggak berani, lemah lembut. Jokowi itu sebenarnya tak sampai hatinya dia tuh melaporkan kalian semua. Tapi karena kalian udah kelewatan batas, orang diam itu Pak Kumis lebih dahsyat daripada orang yang banyak suara. Kayak kau ini Pak Kumis sebenarnya kan banyak suara aja. Nyali kecil. Lagipun dulu ya waktu kau masih menjabat, mungkin terlalu banyak makan uang haram. Ya kan? Jadi sampai sekarang ini nggak ada lagi orang yang mau ngambil kau untuk mengasih jabatan menteri kayak Pak Luhut. Pak Luhut itu mungkin dari dulunya dia orang yang jujur. Jadi sampai sekarang pemerintah masih pakai dia. Kayak kau ini orang nggak jujur. Ya, ilegal senjata ilegal kau selundupkan dari Aceh. Apa jujur kayak gitu namanya? Ya, pada Indonesia kita kalau melihat orang-orang seperti ini yang punya penyakit hati dan penyakit jiwa ya kan kita ketawakan sajalah. Karena apa? Capek kali pun kita membahasnya ya kan. Kayak gini juga orang nih. Gak berubah-berubah ini. Sampai nanti masuk jeruji besi. Ya, buat seluruh Indonesia. Mari kita jaga ya kedamaian di negara Republik Indonesia ini. Dan mari kita jaga presiden dan wakil presiden kita. Jangan sampai ada orang yang ingin menggulingkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan mari kita mencintai Bapak Joko Widodo, menghargainya karena sudah membangun negara Republik Indonesia ini ya bekerja nyata selama 10 tahun. Ya, salam dari saya. Adem gitu kalau dengar Ibu Yohana ini berstatement. Kata-kata bijaknya itu teman-teman Ujang tuh suka sekali gitu kan. Iya, jadi kemana saja baru bersuara sekarang. Dulu waktu mereka ini masih menjabat, bahkan mereka ini sudah menjabat mungkin di eranya Bapak Soeharto ya teman-teman. Tapi mereka mingkem di sana. Tidak ada mereka membela rakyat, tidak ada mereka mengatasnamakan rakyat karena dapat persenan gitu. Jadi sekarang setelah zaman pun sudah berkembang ya, pemerintahan pun sudah bersilih berganti, era Bapak Jokowi, era Bapak Prabowo, sekarang mereka baru bermunculan, bersuara, menyampaikan kritik-kritik mereka yang sebenarnya mereka bukan mengkritik, lebih ke banyaknya menghina, mencaci ya, dan mereka muncul dengan mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan demi bangsa dan negara gitu kan. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak dapat lagi persenan gitu, baru keluar mencak-mencak gitu. Beda dengan dulu yang persenannya tuh ngalir terus. Mereka ini juga aneh. Mereka ini adalah beberapa dari purnawirawan TNI yang tidak memilih Bapak Prabowo Subianto. Mereka lebih mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin ya. Tapi mereka ini banyak sekali permintaan kepada Bapak Prabowo gitu kan. Ingin melengsarkan Mas Gibran lah gitu kan. Sedangkan dulu ketika Bapak Prabowo dipermalukan, dicopot jabatannya, tidak ada satupun dari mereka yang bersuara membela Bapak Prabowo Subianto. Tapi sekarang mereka seolah berada di garda paling depan gitu kan. Ini ciri-ciri orang munafik seperti ini gitu kan. Ternyata purnawirawan TNI itu tidak semuanya memiliki jiwa nasionalisme. Kita sudah lihat
ada beberapa di antara mereka yang suka sekali menyampaikan narasi-narasi yang menyesatkan ya, narasi-narasi memecah belah, ujaran kebencian, fitnah, tuduhan gitu. Itu sangat disayangkan sekali. Purnawirawan TNI yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukannya kebalikannya, malah mengajarkan masyarakat untuk melawan pemerintah gitu. Nah, seperti biasa, teman-teman juga boleh berpendapat. Silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Mungkin sekian video kali ini dari Mang Ujang. Semoga videonya bermanfaat. Semoga teman-teman dan keluarga juga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Nah, Mang Ujang pamit. Sampai jumpa lagi di next video.